Selamat pagi, Sobat Sehat RSCM Kencana. Perkenalkan saya Dr. Ruth Fonti Rebecca, spesialis penyakit dalam sebagai host acara kali ini. Pada kesempatan ini, kita kembali lagi ngobrol bareng dalam rangka memperingati Hari Hemofilia yang jatuh pada tanggal 17 April 2021. Tema acara kali ini adalah titik darah Anda sangat berarti. Talkshow kali ini akan membahas mengenai hemofilia secara singkat dan padat bersama dua narasumber kita. Yang pertama Dr. Anna Mira Lubis, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik. Selamat pagi dokter. Pagi Dan dokter. yang kedua Dr. Fitri Prima Sakti, spesialis anak, konsultan hematologi onkologi. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Sehat ya dok ya? Alhamdulillah. Iya. Nah, untuk mempersingkat waktu, baik kita langsung saja untuk mulai topik tanya jawab kita kali ini ya dok ya. Nah, untuk sobat sehat kita semua di rumah nih dok, pasti masih rada-rada awam dengan hemofilia. Sebenarnya apa sih dok yang dimaksud dengan hemofilia? Terima kasih dokter Ruth. Jadi saya kira mungkin sobat-sobat sekalian ada yang familiar dengan thalassemia, ada yang hemofilia ya. Jadi hemofilia itu adalah salah satu kelainan darah ya. Jadi dia salah satu bleeding disorder yang sifatnya kebanyakan adalah kelainan genetik ya, genetic inherited. Jadi sebagian besar kasusnya adalah kelainan genetik yang diturunkan oleh dari gen yang berasal dari orang tua, yang dia bersifat dia kelainan pada kromosom seks yang X, jadi X-linked recessive. Jadi dia bersifat diturunkan dari kromosom seks X dari salah satu kedua orang tuanya. Namun sebagian juga bisa terjadi mutasi secara spontan di gen yang mengkode atau yang membentuk faktor pembekuan di kromosom X-nya. Jadi bukan yang sifatnya diturunkan, tapi juga bisa terjadi mutasi secara spontan. Jadi kebanyakan kasus merupakan kasus yang sifatnya penyakit yang diturunkan oleh secara genetik. Secara garis besar demikian. Secara garis besar demikian. Dokter Prima ada tambahan tuh? Mungkin sedikit menambahkan, kalau kita bicara penurunan hemofilia, kalau memang diturunkan secara X-linked recessive, artinya seorang pasien hemofilia itu punya keluarga dengan riwayat hemofilia juga. Bisa sepupunya, bisa pamannya, atau bisa kakeknya. Sedangkan untuk pasien-pasien yang tadi dokter Mira sebutkan terjadi mutasi spontan, umumnya hanya pasiennya saja yang punya riwayat hemofilia. Kalau kita telusur anggota keluarganya, tidak ada anggota keluarga yang punya keluhan seperti pasiennya. Seperti itu dokter. Iya, baik. Berarti tadi kalau yang tadi seperti dijelaskan oleh dokter Anna Mira kan tadi diturunkan melalui kromosom X ya dok ya. Berarti ini kalau pada penderita hemofilia itu memang lebih banyak ditemukan pada laki-laki dibandingkan pada perempuan, atau memang khusus hanya untuk laki-laki saja dokter? Kalau yang sebagai penderita, bukan penderita ya, pembawa yang bermanifestasi bergejala, betul ya, karena dia X-link kan. Kalau laki-laki itu XY ya, jadi kalau dia satu di kromosom X, di gen yang di kromosom X yang dia hanya memiliki satu, jadi dia bermanifest atau bergejala. Tapi dia juga bisa pada wanita karena kita punya dua kromosom X ya, jadi kalau satu dia mempunyai mutasi sedangkan satunya lagi dia normal, maka kita sebut carrier atau dia pembawa, dan umumnya dia tidak bergejala ya. Kalau walaupun ada beberapa kasus yang bisa memberikan gejala, terutama pada saat menstruasi dan sebagainya. Jadi bisa saja mengenai wanita, tapi biasanya sifatnya sebagai carrier. Sebagai carrier, sebagai pembawa ya dok ya? Iya. Baik. Kalau misalkan gejalanya pada penderita yang laki-laki dok, pada yang anak dok, seperti apa dokter Prima? Ya, gejalanya sebetulnya karena kita sebutnya bleeding disorder, pastinya gejala utamanya adalah perdarahan. Bentuk perdarahannya bisa dari perdarahan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tapi untuk hemofilia ini memang punya gejala khas perdarahan, yaitu perdarahan di otot dan sendi. Jadi gejalanya ada bengkak di daerah sendi, terutama di sendi lutut, sendi mata kaki, kemudian sendi siku. Sedangkan kalau untuk perdarahan otot, dia bisa terjadi di otot-otot mana saja. Kalau kita ketemu pasien dengan perdarahan otot, gejalanya itu seperti bengkak di daerah ototnya, kebiruan. Nah, biasanya kalau pasien dengan perdarahan, keluhannya selain bengkak juga nyeri yang hebat, sampai pasiennya mungkin nggak bisa jalan. Seperti itu gitu. Iya, seperti itu ya dok. Apakah ada perbedaan gejala dok ditemukan pada pasien yang penderita dewasa
atau sebagian besar mungkin sama dengan yang anak-anak, Dok? Perbedaan gejala itu tentu tergantung dari beratnya penyakit ya. Jadi semakin rendah faktor pembekuan, faktor 8 pada hemofilia A, faktor 9 pada hemofilia B, tentu semakin satu yang pertama lebih dini. Jadi mungkin kalau hemofilia yang berat, mungkin dari dokter Prima dan tim dari hematologi anak yang paling sering menjumpai karena lebih dini ditemukan. Kalau hemofilia yang sedang itu yang dia yang tengah-tengah, dan hemofilia yang ringan. Kalau ringan tentu lebih jarang, jadi mungkin kita banyak pertemunya di dewasa yang mungkin akan banyak tindakan prosedur, operasi, pasien akan tindakan gitu. Jadi perdarahan-perdarahan yang sifatnya tidak spontan, tapi perdarahan-perdarahan yang terjadi karena proses perlukaan, karena prosedur tindakan. Tapi secara garis besar jenis perdarahan atau manifestasinya hampir sama ya, terutama seringnya di otot, sendi, karena itu daerah-daerah yang bergerak juga. Cuman di dewasa kita seringnya temukan pasien-pasien juga pasca tindakan, terutama jadi pasca cabut gigi, dan sebenarnya kalau nggak berhenti-berhenti gitu. Jadi yang tanpa ada history sebelumnya karena mungkin sangat ringan atau faktor pembekuan yang berkurang sangat sedikit ya, sehingga begitu ada perlukaan baru muncul gejala. Oh iya, baik dokter. Tadi kan sempat disebutkan juga bahwa hemofilia terbagi ada beberapa berdasarkan klasifikasinya ya, Dok ya. Mungkin bisa dijelaskan kepada para sobat sehat semua ya, Dok. Dari dokter Prima dulu, Dok. Kalau hemofilia itu ada dua, sobat sehat, ada hemofilia A dan hemofilia B. Apa yang membedakan antara keduanya yaitu kadar faktor pembekuan darah. Kalau hemofilia A itu pasien mengalami kekurangan faktor 8, sedangkan kalau untuk hemofilia B pasien kekurangan faktor 9. Itu dari segi jenisnya. Sedangkan dari yang membedakan lagi adalah selain jenisnya adalah keparahan penyakitnya. Ada 3 dokter dan sobat sehat. Yang pertama adalah hemofilia berat, kedua hemofilia sedang, dan ketiga hemofilia ringan. Apa yang membedakan antara ketiganya adalah seberapa banyak kekurangan faktor pembekuan darah yang dialami seorang pasien. Semakin sedikit faktor pembekuannya tentu akan diklasifikasikan sebagai hemofilia berat. Biasanya kita sebut hemofilia berat kalau faktornya kurang dari 1%, sedangkan kalau untuk yang hemofilia sedang itu 1-5%. Untuk yang hemofilia ringan itu 5-40%. Nah, ada dampaknya nih dokter dan sobat sehat. Dampaknya apa? Untuk yang hemofilia berat biasanya gejalanya mulai timbul dari bayi, dari kecil. Biasanya ketika bayi itu mulai belajar merangkak, mulai belajar berdiri, nah itu mulai ada keluhan lebam-lebam, biru-biru, karena kan trauma mulai terjadi ya. Atau mungkin bayi-bayi yang habis vaksinasi, bayi-bayi habis vaksinasi suka ada bengkak, suka ada biru, itu adalah gejala-gejala awal. Sedangkan kalau yang untuk hemofilia sedang maupun hemofilia ringan, gejala perdarahannya sifatnya biasanya seperti dokter Mira tadi, dipicu oleh suatu tindakan, misalnya cabut gigi, atau kalau pasien laki-laki kebanyakan sunat ya. Sering sekali kita ketemu pasien-pasien yang perdarahan habis sunat atau cabut gigi, itu sering. Nah, itu adalah salah satu manifestasi perdarahan pada hemofilia, dokter dan sobat. Iya, baik. Terima kasih dokter Prima. Nah, kita udah tadi bahas hemofilia itu ada 2, kemudian gejalanya apa, kemudian derajat keparahan. Sekarang mengenai pengobatannya, Dok. Nah, bagaimana sih Dok pengobatan pada hemofilia? Tadi kan dibilang karena kekurangan faktor pembekuan darah. Nah, apakah kita hanya menambahkan atau memang ada terapi lain yang juga harus kita pikirkan selain menambahkan faktor pembekuan darah, dokter? Boleh dari dokter Ana Mira dulu ya, Dok ya? Boleh. Ya. Jadi tentu prinsipnya yang pertama kita mencegah jangan berdarah ya, gitu. Mencegah dengan berdarah ada yang kita sebut terapi profilaksis, terapi pencegahan. Terapi pencegahan ini umumnya banyak ya kita berikan untuk yang hemofilia yang berat, karena kan hemofilia berat itu perdarahan bisa spontan, perdarahannya lebih sering. Jadi umumnya kita berikan untuk pasien-pasien hemofilia yang berat yang umumnya dimulai dari dewasa, dari anak tentunya, karena manifestasinya lebih dini. Ada lagi yang kita sebut apa yang dicegah dengan apa, tentu dengan pemberian faktor pembekuan atau kita sebut replacement factor ya. Nah, ada juga terapinya itu sebagai
terapi episodik atau episodik itu on demand. Jadi kita berikan kalau butuh. Butuh tuh kalau misalnya terjadi perdarahan. Jadi dalam waktu kurang dari 2 jam kalau seorang pasien mengalami perdarahan karena hemofilianya, dia harus mendapatkan faktor replacement atau faktor pembekuan. Nah, untuk jenisnya sendiri tentu ada beragam ya, tentu tergantung dari jenis faktor, apakah dia defisiensi faktor 8 atau 9, ada yang dia berupa konsentrat ya, jadi yang murni faktor pembekuan itu pun dia terdiri, ada yang dari plasma, ada yang dari rekombinan ya, jadi rekayasa genetik, atau yang paling sederhana adalah transfusi darah yang blood product faktor coagulation, misalnya pemberian cryo pada yang faktor 8, kemudian atau yang dengan FFP, jadi tergantung yang dibutuhkan. Nah, yang lain tentu adalah kalau terjadi terapi-terapi support lain. Jadi misalnya kalau terjadi perdarahan, kalau di sendi ya tentu dilakukan yang kita sebut PRICE ya, ada proteksi, ada yang rest kalau sendi yang lagi injury atau lagi perdarahan, ada bisa diberikan compression, ada ice dan elevasi. Jadi itu tentu yang sudah kita edukasi ke seluruh pasien yang saat ini sebagai terapi aktif di pusat-pusat hemofilia yang ada gitu ya. Jadi semua pasien-pasien ini sudah teredukasi, bahkan sudah bisa home treatment ya Dokter Prima. Jadi untuk yang dewasa, yang udah menjadi dewasa, yang dulunya mungkin pemberiannya di rumah sakit, sekarang tentu mereka diedukasi untuk bisa melakukan home treatment agar bisa mendapatkan terapi lebih cepat dan lebih mencegah terjadinya kerusakan sendi. Itu yang paling penting. Jadi mencegah perdarahan, kemudian mencegah kerusakan sendi ya Dokter Prima. Dan kalau kita di dewasa, terutama kalau mau prosedur, jadi tentu pasien-pasien yang akan menjalani prosedur medis invasif tentu dipersiapkan. Nah, persiapannya tentu tidak sederhana karena melibatkan tim multidisiplin. Jadi prinsipnya treatment hemofilia ini multidisiplin. Kita butuh semua support dari selain klinisi, tentu juga dari yang lain, rehab medik, dari psikiatris dan sebagainya, bisa outcome-nya tentu meningkatkan kualitas hidup pasien hemofilia. Apa ada tambahan dok dari Dokter Prima? Ada pembeda kan dok pada anak-anak dok yang harus diperhatikan secara khusus? Prinsipnya sih sama ya, karena kan ini satu penyakit kronik ya sebetulnya, seperti penyakit kronik lainnya. Jadi memang kita harus bekerja sama dengan semua tim, mulai dari anak, penyakit dalam. Kemudian kalau hemofilia karena memang udarahannya terutama di otot, kita perlu melibatkan teman-teman dari rehab medik dan banyak beberapa tim lainnya yang perlu kita libatkan. Mungkin tambahannya karena prinsipnya kita kan mencegah ya, jangan sampai ada perdarahan. Jadi sedini mungkin kita selalu mengencourage pasien dan keluarganya untuk belajar namanya self infusion. Jadi belajar bagaimana menyuntik faktor pembekuan darah itu. Karena kan seperti dari Dokter Mira bilang, perdarahannya harus segera ditangani dalam kurang dari 2 jam. Jadi kita bisa bayangkan kalau teman-teman pasien hemofilia yang tinggal mungkin jauh dari rumah sakit, pasien atau keluarganya tidak punya kemampuan menyuntik, bayangkan itu bisa menjadi suatu dampak tersendiri untuk perdarahannya. Jadi salah satu poin yang ditambahkan adalah kita perlu mengajarkan pasien untuk menyuntik sendiri. Umumnya sih kita mulai mengajarkan di usia SD ya, sekitar 12 tahun ke atas. Kita libatkan pasien supaya karena ini juga penyakit kronik, kita juga perlu mengajarkan bagaimana sih mengenali perdarahan itu, bagaimana perdarahan itu terjadi, di mana lokasinya, hal-hal apa saja yang perlu dihindari untuk pasien-pasien hemofilia. Biasanya pasien hemofilia yang mengalami perdarahan, mereka suka ada rasa tingling, kayak nggak enak badan gitu. Kalau kita kayak mau demam, kayak meriang, nggak enak nih badan. Nah, biasanya mereka juga seperti itu. Nah, itu yang perlu kita ajarkan, bagaimana mengenali perdarahan dan bagaimana menyuntik faktor pembekuan. Mungkin itu tambahannya dokter. Iya, baik. Jadi ini sebenarnya kan penyakitnya akan berlangsung jangka panjang ya dok ya, tapi memang bisa diterapi, bukan tidak bisa diterapi. Kemudian di Rumah Sakit Cipto terutama memang penanganannya sudah multidisiplin ya dok, jadi sudah saling terpadu satu sama lain demi meningkatkan kualitas hidup pasien, gitu ya dok. Nah,
kita tadi udah bicara banyak ya dok, udah mulai dari arti hemofili, udah mulai dari gejalanya, kemudian lebih banyak pada penderita laki-laki dan juga tata laksananya dok. Sebagai closing dok, ada pesan singkat nggak, ada take home message yang harus bisa diingat buat sobat sehat semua di rumah nih, mengenai kalau misalnya orang bilang hemofili, apa yang dipikirkan dok? Dokter Prima dulu. Pesan singkatnya adalah kalau sobat sehat mungkin ada teman, kolega atau saudara yang punya gejala perdarahan, terutama laki-laki, segera cek apakah memang hemofilia atau bukan, dan jangan takut karena sejatinya hemofilia itu bisa diobati dan pasien-pasien hemofilia bisa hidup seperti anak sehat pada umumnya kalau kita obati dengan baik. Mungkin itu dok. Ya, baik dok. Ada tambahan dari dokter Amira dok? Iya, satu lagi mungkin karena ini penyakit kronik ya, jangan bosan dan jenuh karena adherence pengobatan itu penting ya untuk mencegah kerusakan. Apapun yang diberikan diedukasi demi menjaga supaya sendi-sendi nggak rusak dan sebagainya, tentu itu sudah dipikirkan ya gitu. Tentu untuk pasien-pasien hemofilia berat sudah bisa memahami gitu ya bahwa ada beberapa keterbatasan karena mungkin sudah ada lesi-lesi di lutut dan sebagainya. Tapi saya kira semua pasien hemofilia itu tetap bisa produktif dengan segala mungkin keterbatasan karena berseringnya terjadi episode perdarahan. Tapi saya kira hampir seperti yang kita lihat juga ya dokter Ruth di pasien-pasien kita tuh semua umumnya ada pasien-pasien yang produktif. Kebetulan kita di dewasa gitu, jadi kita lihat tidak ada handicap yang dilihat. Dan jangan lupa jangan sering checking up yang lain gitu. Jadi ini nggak cuma masalah darah, pembekuan, tapi akan ada komplikasi yang lain. Jadi tentu ada program untuk cek yang lain-lain secara berkala untuk melihat komplikasi yang lain. Jadi jangan jenuh, mungkin bagi teman-teman yang saat ini menjalani pengobatan, terus semangat, terus produktif. Jangan lupa adherence, itu paling penting menurut saya. Dan support tentu dari keluarga ya. Iya, itu juga penting, support dari keluarga. Support system Ya, setuju sekali. support system. Iya baik, terima kasih dokter Fitri, dokter Prima, dokter Anamira untuk ilmunya yang boleh dibagi ke kita pada acara kali ini. Tentunya sangat bermanfaat, dan juga bagi sobat sehat semuanya, kita telah sampai pada akhir acara kali ini. Tentunya info yang kita dengarkan tadi sangat bermanfaat bagi para sobat sehat semuanya. Akhir kata, jangan lupa tetap untuk patuhi protokol kesehatan, lakukan vaksinasi, dan apabila ada kerabat atau sobat sehat yang memiliki gejala seperti yang tadi dijelaskan mengenai hemofili, jangan lupa untuk datang kontrol ke fasilitas kesehatan terdekat atau ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Kencana. Baik, selamat pagi dan terima kasih, sampai berjumpa di acara berikutnya.